kami akan bicara berkenaan dengan teknis Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu sampaikan di sistem rencana umum pengadaan. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih banyak kepada pengguna anggaran, pada PPK, kepada admin RUP, dan semua pejabat yang turut sudah mendorong penginputan RUP perangkat daerah tahun anggaran 2021. Mohon izin saya ingin menyampaikan secara umum berkenaan dengan RUP tahun anggaran 2022. Saya akan bagikan. Apakah Bapak Ibu sudah melihat? Mohon izin, saya share screen. Pak Yanes bisa bantu saya, Pak? Saya agak nggak bisa nih untuk mau share screen-nya nih. Pak Yanes atau siapa, tolong bantu saya. Mohon maaf, saya terus terang aja tidak bisa share. Bapak ada Sudah. Iya. Sudah. Apakah sebentar ya Bapak Ibu, saya agak lelak-lolok. Ini kakak ya. Nah. Oke, apakah sudah terbaca Bapak Ibu? Mohon maaf. Mohon izin, apakah sudah terlihat? Belum. Belum ya? Aduh, sebentar. Belum terlihat ya? Bentar. Belum terlihat ya? Kalau sekarang? Sudah terbaca. Oke, baik Bapak Ibu. Oke, mohon maaf saya agak gaptek ya, terus terang saya jujur karena selama ini nggak pernah mengoperasikan materi. Baik Bapak Ibu, ini di tampilan Bapak Ibu terlihat bahwa laporan perkembangan data rencana umum pengadaan Provinsi NTT keadaan tanggal 18 Maret minggu lalu ya, Bapak Ibu, Jumat kemarin. Jadi kami ingin sampaikan, kami mengupdate setiap Jumat kami umumkan dan kami laporkan ke pimpinan. Data ini kami ambil berdasarkan input dari perangkat daerah melalui sistem rencana umum pengadaan melalui sirup di LKPP. Jadi Bapak Ibu, kondisi per 18 Maret ingin saya sampaikan bahwa secara umum kita sudah mencapai 94,21% yang sudah input dari nilai pagu kurang lebih 5,7 kalau dalam DPA kami yang tercatat sementara ini 5,7 triliun yang sudah terinput 94,21 dengan komposisi penyedia sebanyak 2.000 untuk paket pengadaan yang ditujukan kepada melalui metode penyedia itu sebanyak 2.764. Pagunya terbaca 1,2 T, swakelolanya kita 2.915 paket, 4,2 triliun, dan penyedia dalam swakelola 92 paket dengan pagunya 1,6 miliar. Jadi jumlah RUP kita Bapak Ibu yang di dalam sistem perkadaan 18 Maret sebanyak 5.771 paket dengan input pagu sebanyak 5 triliun 427. Jadi saat ini kami masih menunggu kurang lebih 347 miliar lagi supaya genap mencapai 100%. Baik Bapak Ibu, untuk dinas-dinas secara umum sudah di atas rata-rata di atas 70 sampai 90 sampai 100%. Seperti kayak Dinas PU, Dinas Pertanian, Biro Umum, Kominfo, Biro PBJ, Dinas Pendidikan, kemudian Badan Keuangan, kemudian Dinas Kelautan Perikanan. Ya, nah, untuk Dinas Kelautan Perikanan kami masih menunggu input swakelolanya. Sampai kemarin itu masih dalam keadaan kosong.
belum ada swaklola, sehingga pencapaiannya baru mencapai 56,99%. Jadi kurang input Bapak Ibu. Jadi mohon izin Dinas Kelautan Perikanan nanti koordinasi dengan teman-teman PIC-nya di Biro PBJ agar dikejar swaklolanya. Kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu sudah 99%, Dinas Peternakan juga, Satpol PP, Bapelitbangda. Nah, Bapelitbangda ini sudah mencapai 70% dari 29 miliar, baru tercatat 21, berarti masih ada 8 miliar lagi nih yang belum tercatat nih di Bapelitbangda. Kemudian Dinas Pemuda Olahraga, Perhubungan oke, Dinas Perpustakaan, Parekraf oke. Nah, ini Dinas Koperasi ini agak sedikit unik Bapak Ibu. Nah, ini Dinas Koperasi sampai keadaan kemarin minggu ke-10 itu pencapaiannya itu, saya masuk ke minggu ke-10. Dinas Koperasi itu sudah harusnya mencapai sudah mendekati 100% ini. Nih Dinas Koperasi ini 100%. Tapi mengapa di minggu 11 kok turun menjadi warna merah jadi 1%. Jadi saya lihat hilangnya ada di swaklola. Jadi mohon perhatian, apakah permasalahan utamanya ini pengguna anggarannya pasti sudah menghapus nih. Mohon izin admin RUP untuk di Dinas Koperasi cek kembali. Kemudian di Biro Organisasi oke, Sekretariat DPRD oke, seterusnya Dinas LHK, BPBD, Perbatasan, Inspektorat, PMD, Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu, semuanya ada. Nah, untuk Dinas ESDM, mohon izin, ingin saya sampaikan dari pagu yang kami tercatat itu ada 23 miliar, yang baru terinput ada 20 miliar, masih ada 2,7. Nah, mohon izin angka 2,7 miliar ini agar diisi di program kegiatan apa, di penyediakah, di swaklolakah, atau penyedia dalam sekolah. Ini masih kurang input. Kemudian selanjutnya Dinas Sosial ini pagunya 5,52 miliar, tetapi yang tercatat 70 miliar. Nah, ini agak kelebihan. Mungkin ada pendobelan kah, ada kliknya double kah, sehingga inputnya melebihi dari 100%. Lebih input. Nanti tolong teman-teman admin RUP, PPK-nya Dinas Sosial dicek kembali. Kemudian demikian juga untuk Biro Ekonomi oke, Dinas Kesehatan kurang input sebesar 26 miliar. Cukup banyak Bapak Ibu untuk Dinas Kesehatan, dari pagu 253 sudah terinput 227, yang kurang input mohon maaf. Kurang inputnya kurang lebih 22 miliar. Jadi cukup banyak. Kita selanjutnya, bentar, ini agak ada gangguan di. Ya, untuk Dinas Perindak juga demikian, kurang input. Jadi Bapak Ibu, kami ingin sampaikan bahwa capaian kita sebanyak 94,21. Terima kasih untuk itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ingin saya sampaikan berkenaan dengan program pemerintah pusat berkenaan dengan bela pengadaan dan ini katalog lokal. Ingin saya sampaikan Bapak Ibu, saat ini sudah keluar menindaklanjuti ke peraturan Presiden di mana menyatakan bahwa produk dalam negeri PDN harus mencapai 40%. 40% di seluruh perangkat daerah, di seluruh pemerintah daerah dan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Lembaga. Baik Bapak Ibu, ingin saya sampaikan sedikit gambaran tentang kita punya capaian untuk produk dalam negeri. Untuk dalam negeri kita nih, mohon maaf ini terlalu kecil ya, mungkin saya akan besarkan Bapak Ibu. Di mana untuk target 40%
produk dalam negeri untuk UMKM dan produk dalam negeri untuk proses pengadaan barang dan jasa, Provinsi NTT berdasarkan laporan yang dikeluarkan, dirilis oleh tim sekretariat produk dalam negeri, peningkatan pemakaian produk dalam negeri, tim P3DAM, Provinsi NTT sampai dengan Maret, tanggal 7 Maret ini, dapat kami laporkan Bapak Ibu, ini tugas kita juga, kita tugas seluruh pemerintah provinsi, baik itu Biro PPJ dan perangkat daerah, tercatat di dalam sistem kita, berdasarkan capaian RUP kita, datanya ini adalah data menggunakan RUP kita, alokasi produk dalam negeri dalam RUP dengan hitungannya terbaca, kita baru mencapai 23,82% dari rata-rata nasional 49,15%, Bapak Ibu. Terbaca harusnya kita sampai akhir tahun anggaran harus mencapai 40% minimal. Ini alokasi produk dalam negeri yang tergambar dalam RUP. Nanti akan saya jelaskan seperti apa Bapak Ibu. Kemudian transaksi yang sekarang sampai saat ini, transaksi belanja PDN kita ini baru 21,71% dari tingkat nasional baru 19%. Sedangkan untuk alokasi belanja barang jasa untuk UMKM Bapak Ibu, alokasi belanja barang jasa untuk produk UMKM terbaca di sistem berdasarkan input RUP, kita baru mencapai 13%. Ya, 14% lah Bapak Ibu. Seharusnya ini adalah 40%. Harusnya 40% Bapak Ibu. Sedangkan di tingkat nasional baru mencapai 30%. Kemudian transaksi produk dalam negeri melalui bela pengadaan, melalui tender, melalui non-tender, melalui purchasing baru mencapai 82 dari data 13% itu Bapak Ibu. Dari 13%. Jadi Bapak Ibu, data ini ingin saya sampaikan bahwa berasal dari laporan secara online, secara berkembangan dari LKPP. Ini ada laporannya Bapak Ibu. Jadi ke depan Bapak Ibu, sebenarnya di dalam ini Bapak Ibu, DPA kita sesungguhnya sudah ada anggaran kita ini untuk UMKM atau produk dalam negeri. Sudah ada Bapak Ibu. Namun tugas kita Bapak Ibu adalah sebenarnya adalah teman-teman harus mengidentifikasi dalam DPA ke RUP. Nah, melalui penyediakah, melalui swakelolakah, melalui penyedia dalam swakelola. Bapak Ibu sekalian, memang penyedia dalam swakelola sebenarnya ada. Cuma memang teman-teman di perangkat daerah belum menggunakan penyedia dalam swakelola. Paling banyak adalah menggunakan penyedia dan swakelola. Mohon izin kalau saya keluar dari share screen gimana ya? Mohon izin, mohon maaf. Saya belum bisa. Tunggu. Saya masih cari ini. Tolong Ewan. Bentar, mohon maaf. Saya harus belajar nih. Oke, Bapak Ibu, itu tadi yang ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya RUP kita sudah 94%. Terima kasih untuk itu. Tetapi sebenarnya sesungguhnya dari 94% itu sebenarnya sudah ada 40% untuk produk dalam negeri, pemakaian produk dalam negeri dan UMKM. Cuma kelemahan kita, Bapak Ibu, dan perlu kita koreksi adalah kita belum mengidentifikasi sampai detail. Contoh Bapak Ibu,
di subkegiatan di Bapak Ibu sekalian ada nama penggandaan, misalnya ada untuk barang jasa, ada modal, ada operasi. Nah, kenyataan kebanyakan hampir sekitar 80% Bapak Ibu, teman-teman di perangkat daerah mengisi nama subkegiatan di dalam penyedia. Disebutkan subkegiatannya satu paket misalnya 50 juta. Nah, 50 juta ini kalau kita breakdown lagi, sesungguhnya ada di penyedia-penyedia. Sehingga terbaca hanya satu paket. Sesungguhnya ada lebih dari satu paket. Misalnya subkegiatan operasi mata anggaran operasi, ya saya tidak hafal, biaya belanja barang operasional. Di situ ada beli ATK-nya, kemudian ada makan minumnya. Nah, secara detail nanti akan disampaikan oleh Pak DMI per SKPD, tetapi secara umum teman-teman masih membuat satu paket nama subkegiatan dengan uangnya. Sesungguhnya dalam subkegiatan itu bisa di breakdown untuk beberapa paket. Untuk cetaknya sendiri, untuk makan minumnya sendiri. Nah, itu harus lebih detail sehingga akan terbaca itu pasti pengadaan langsung atau penunjukan langsung yang menggunakan bela pengadaan atau katalog, sehingga Bapak Ibu itu akan kita terlihat diarahkan untuk siapa. Kebanyakan pasti untuk UMKM. Kebanyakan untuk produksi dalam negeri. Nah, di sistem kita, di laporan kinerja pengadaan barang dan jasa, produk dalam negeri kita baru mencapai 23%. Baru 23% dari 40%. Permasalahan di kita adalah kita tidak bisa membreakdown sampai detail di subkegiatan di DPA. Nah, ini menjadi catatan kita, menjadi PR kita, menjadi PR kami di Biro Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi PR Bapak Ibu juga sekalian. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang menginput? Siapa yang membuat? Dan siapa yang bertanggung jawab? Saya mengambil yang bertanggung jawab dulu. Yang bertanggung jawab adalah pengguna anggaran. Yang membuat adalah pengguna anggaran. Tetapi pengguna anggaran tidak secara detail membuat secara teknis. Nanti pengguna anggaran akan mendelegasikan kepada PPK, pejabat pembuat komitmen. Nah, pejabat pembuat komitmen inilah yang nanti akan mengidentifikasi rencana umum pengadaannya yang menjadi tanggung jawabnya, baik itu belanja barang jasa maupun belanja modal. Jadi Bapak Ibu bukan hanya yang di tender saja, tetapi yang menggunakan non-tender. Contoh, untuk non-tendernya tercatat menggunakan bela pengadaan maupun menggunakan e-katalog. Itu Bapak Ibu. Jadi secara umum kami ingin sampaikan seperti itu Bapak Ibu. Jadi kami menyampaikan permohonan maaf apabila nanti dalam 3 hari ke depan atau 1 minggu ke depan sampai tanggal 31 Maret kita akan melakukan mencicil perbaikan untuk lebih detail, Jadi nanti Bapak Ibu, teman-teman di perangkat daerah nanti bersama-sama dengan teman-teman di PIC-nya di Biro PBJ kita akan melakukan perbaikan. Kita akan mengejar target 40% penggunaan produk dalam negeri PDN dan 40% untuk UMKM. Kalau Bapak Ibu tidak menjabarkan dalam detail, nanti Bapak Ibu kesulitan untuk menyampaikan laporan berkenaan dengan bela pengadaan. Terus terang Bapak Ibu, sampai hari ini ingin kami laporkan, untuk implementasi bela pengadaan,
dari 39 perangkat daerah, baru 6 perangkat daerah. 6 perangkat daerah. Kami menyampaikan terima kasih kepada 6 perangkat daerah tersebut yang sudah melakukan implementasi bela pengadaan. Kami akan melaporkan secara berkelanjutan, secara kontinu kepada Bapak Gubernur, perangkat daerah yang sudah melakukan implementasi bela pengadaan. Bagi Bapak Ibu yang belum melakukan implementasi bela pengadaan, kami mohon untuk didorong pengelola pengadaan barang dan jasa. Apabila ada kesulitan dalam melakukan proses bela pengadaan, kami di Biro Pengadaan siap membantu. Kami juga menunggu apabila ada perubahan-perubahan di RUP yang secara detail akan kami bantu. Mungkin secara umum, mungkin itu yang nanti yang saya ingin sampaikan berkenaan dengan evaluasi secara umum. Karena tanggal 31 Maret, Bapak Ibu, 31 Maret 2021 adalah deadline waktu yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui KPK dan LKPP. 31 Maret itu adalah waktu terakhir untuk tarik data rencana umum pengadaan barang dan jasa harus mencapai maksimal 100%. Kami menyampaikan terima kasih, kita sudah mencapai 94%, tetapi kami mohon agar 6% lagi yang belum terinput, tolong diinput. Yang kedua adalah perangkat daerah melihat kembali paket-paket pengadaan yang masuk kategori tender, non-tender, bela pengadaan, agar lebih detail, Bapak Ibu, karena kalau tidak detail, kami, Bapak Ibu, akan kesulitan untuk proses bela pengadaan. Dan kesulitan untuk kita Provinsi NTT mencapai angka 40% penggunaan produk dalam negeri dan 40% pagu anggaran untuk diarahkan ke UMKM melalui non-tender bela pengadaan. Jadi mari Bapak Ibu, waktu yang tersedia kurang lebih 2 minggu ini, kami mohon pimpinan perangkat daerah agar secara aktif mendorong admin RUP untuk bersama-sama dengan kita memperbaiki, kita cicil, kita perbaiki, sehingga kita mencapai angka 40%. Baik, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan secara umum berkenaan dengan evaluasi rencana umum pengadaan secara garis besar. Nanti lebih detail akan disampaikan secara umum apa saja yang perlu diperbaiki perangkat daerah. Sehingga nanti bersama-sama setelah acara ini, besok kita sama-sama nanti admin RUP membantu PPK untuk kita coba cicil nama-nama paket secara detail. Teknisnya memang kami tidak bisa menjelaskan di forum ini, karena ini sifatnya teknis, menggunakan tools. Nanti mohon pimpinan perangkat daerah, PPK, agar mendorong admin RUP untuk secara proaktif bisa bertemu dengan PIC di Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Mungkin ini saja yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Nanti kalau ada hal yang perlu ditanyakan, nanti kita bisa jawab. Dan kami mohon maaf, saya mohon maaf apabila di dalam penjelasannya ada penjelasan atau informasi yang kurang, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Demi sebagai moderator untuk dilanjutkan mungkin informasi teknis untuk perangkat daerah yang sudah online, yang sudah hadir ini. Tolong Pak Demi disampaikan apa saja yang perlu diperbaiki, yang secara umum sudah saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Demi. Baik, terima kasih Pak Bambang yang telah menyampaikan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan penginputan
RUP. Bapak Ibu sekalian, peserta rapat yang bersama-sama dalam forum Zoom ini, seperti tadi disampaikan oleh Pak Kabak bahwa kita akan sama-sama melihat kembali terkait dengan bagaimana cara menyampaikan atau menginput pengumuman rencana umum pengadaan pada SIRUP. Nah, untuk pada kesempatan ini kami sedikit melakukan evaluasi terkait dengan bagaimana penempatan penginputan RUP seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang, bahwa kalau kita salah ataukah kita melakukan penginputan itu secara gelondongan, maka kita tidak bisa secara detail mengetahui hal-hal mana yang harus kita lakukan atau kita belanjakan melalui penyedia maupun swakelola, karena di SIRUP terbaca secara gelondongan. Ya, oleh karena itu pada kesempatan ini mari kami melakukan evaluasi secara umum, yang mana akan saya sedikit menggambarkan terkait dengan hal-hal yang perlu kita lihat kembali, kita perbaiki pada pengumuman di RUP. Mungkin izin saya sedikit memberikan hasil evaluasi kami. Apakah Bapak Ibu dapat melihat hasil rekapitulasi kami? Belum bisa dilihat, Pak. Double klik, Pak. Belum terlihat, Pak Demi. Belum terlihat, Pak Demi. Ya, ya. Ya, sudah terbaca, Pak Demi. Sudah terbaca, Pak Demi. Oke, baik. Bapak Ibu, kami ini secara garis besar kami melakukan evaluasi terhadap beberapa perangkat daerah. Contohnya di sini kita lihat bersama pada Dinas PUPR. Memang sesuai dengan hasil rekapitulasi kami, seperti yang disampaikan oleh Pak Kabak tadi terkait dengan progres penginputan RUP, di mana terdapat pada Dinas PUPR terdapat 235 paket yang seharusnya diumumkan melalui penyedia. Namun yang sudah diumumkan baru 154 paket sesuai data. Data ini kami ambil tertanggal 18 Maret. Ya. Jadi ini kami masih menggunakan DPA sebelum perubahan. Ya. Jadi mungkin kalau dalam penyampaian kami ini ada perangkat daerah yang mengalami perubahan terkait dengan paket, nanti disesuaikan karena data ini kami ambil sebelum DPA revisi atau perubahan. Ya. Jadi ini kami ambil data secara garis besar, terdapat 45 paket yang seharusnya diumumkan melalui swakelola, namun terumumkan baru 14 paket. Artinya sehingga progres penginputan
RUP oleh Dinas PUPR tadi belum mencapai 100%. Itu juga terkait dengan sama seperti juga dengan Dinas Pertanian, itu ada terdapat 151 paket yang seharusnya dilaksanakan melalui penyedia, namun yang sudah diumumkan baru 50 paket. Ya. Jadi Bapak Ibu, di sini saya kira kalau sebentar akan kita lihat bersama terkait dengan bagaimana yang disampaikan oleh Pak Kabak tadi, bahwa untuk penempatan tadi apabila admin RUP-nya mengalami kesulitan, bisa berkoordinasi dengan PIC kami di Biro PBJ, terkhusus di LPSE, untuk kita lakukan perbaikan. Ya. Jadi di sini saya contohkan ada rekapan kami, ya, mohon izin, ini rekapan kami terkait dengan swakelola. Swakelola yang diinput dari izin dari Badan Kepegawaian Daerah, kami memberikan contoh terkait dengan penginputan. Ini sudah sangat detail. Kami berterima kasih bahwa penginputannya sudah detail, namun ada beberapa yang perlu penempatannya mungkin salah penempatannya, salah penempatan. Contoh di sini kami contohkan ada pengadaan laptop itu untuk pengadaan barang milik daerah, penunjang urusan pemerintahan. Nah, di sini ada laptop, ada wireless. Ya, ini yang kami ambil, kami tarik dari sistem. Penempatannya dilaksanakan melalui swakelola. Nah, seharusnya harus laptop ini disediakan, atau ya kita melakukan pengadaan secara langsung tapi disediakan oleh penyedia. Oleh karena itu mungkin penempatannya yang perlu kita perbaiki. Nah, secara garis besar mungkin penempatan untuk swakelola itu kita lihat bersama. Misalnya untuk swakelola itu semua yang berkaitan dengan perjalanan dinas, honor-honor, ya itu semua dalam swakelola. Ya. Memang seperti yang disampaikan Pak Kabak tadi, bahwa harus kita rinci. Jadi di BKD ini, dari Badan Kepegawaian Daerah ini, kami berterima kasih bahwa sudah menginputnya secara rinci. Swakelola saja mencapai sekitar 600-an. Ya. Itu belanja lembur, honor-honor, ya ini sudah masuk, ini sesuai dengan penempatannya. Namun kita ketahui bersama bahwa apabila kita input secara gelondongan, maka contohnya seperti ini. Apabila kita dalam kode rekening itu terkait dengan subkegiatan pengembangan kapasitas, kalau kita hanya masukkan dalam RUP-nya secara gelondongan, misalnya sekian ratus juta, sedangkan di dalam item tadi terdiri dari honor, ada belanja ATK, ada belanja makan minum. Ya. Oleh karena itu harus kita rinci, sehingga mana yang dilakukan secara swakelola dan mana yang kita lakukan pengadaan langsung melalui penyedia.
Ya. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk sementara saya berikan beberapa contoh tadi. Nah, mungkin lebih waktu selanjutnya kita berikan kesempatan untuk saling kita diskusi. Ada hal-hal yang perlu kita koreksi bersama, kita sharing dan kita sepakati bersama di forum ini. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi saya memberikan sedikit evaluasi terkait dengan bagaimana kita melakukan penginputan atau pengumuman rencana umum pengadaan di Siru. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin pada kesempatan ini kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk kita diskusi. Saya kira di sini juga ada Ibu Meti yang mantan dari Biro PBJ yang juga sering membantu kami sebelumnya di Biro PBJ dalam melakukan fintech, pelatihan-pelatihan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk kita bisa mungkin di kesempatan ini ada yang perlu kita diskusi, kami berikan kesempatan. Izin Pak Demi dengan Pak Hans dari peternakan. Siap Pak PPK Pak Hans. Pak Kabit, Candul PPK Pak. Oh Pak Kabit. Baik, salam hormat buat Pak Karo, Pak Bambang, teman-teman yang terlibat dalam Zoom pagi ini. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih untuk informasi yang telah disampaikan baik melalui Pak Bambang juga Pak Demi. Memang kita punya target yang paling tidak untuk percepatan dalam kaitan dengan pengadaan barang dan jasa ini. Hal kedua terkait dengan nilai yang belum mohon izin Pak Kabit, suaranya terputus. Halo, sudah? Sudah Baik. Pak. Baik Pak Demi. Jadi terkait dengan nilai yang belum terinput kurang lebih sekitar 4,8 M. Ini kami pastikan bahwa angka ini memang kita masih menunggu inputan dari Bapak Ibu anggota Dewan, karena dari data awal yang telah diinput awal itu adalah 10 miliar lebih. Yang baru masuk adalah 6 miliar lebih. Karena kita masih menunggu, walaupun kami sudah mencoba untuk menyesuaikan terhadap komponen yang ada, untuk menghitung-hitung kalau dia ini apakah lelang umum atau lelang terbatas. Pola-pola ini yang kita sementara lakukan, dan izin Pak Demi, Pak Bambang, kami juga sudah diberi kesempatan oleh Ibu Kadis untuk komunikasi dengan Ibu Ketua Dewan untuk memastikan kalau nilai akhir itu adalah 6 miliar lebih dan itu sudah selesai, itu artinya bahwa kita segera proses seperti itu. Sedangkan kegiatan-kegiatan lain tetap dalam beberapa yang tidak perlu saya sebutkan, tetapi itu kemungkinan tidak jadi. Kemungkinan tidak jadi. Sedangkan yang lain kita masih menunggu karena koordinasi secara berjenjang yang dilakukan antara instansi, sehingga ada beberapa kegiatan yang memang kita masih menunggu karena proses awalnya sendiri juga harus dilakukan dalam 1-2 minggu ke depan. Contoh pembangunan atau pengembangan BISPA itu sendiri kurang lebih ada sekitar 2,8 miliar. Itu sampai dengan pertemuan minggu kemarin kita masih harus
jadi survei lokasi untuk mendapatkan titik koordinat secara jelas sehingga pembagian aktivitas untuk masing-masing instansi terkait bisa dipastikan di titik itu. Dari survei itulah lalu kita bisa melakukan proses lebih lanjut dalam kaitan dengan pengadaan itu sendiri. Mungkin ini dulu Pak Demi, Pak Bambang yang bisa kami informasikan. Dokumen seperti itu kita sudah mulai melakukan persiapan. Mungkin itu dulu saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kabid, Pak Hans dari Dinas Peternakan. Mungkin masih ada lagi. Saya jawab dulu, clearkan dulu supaya nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sejenis mungkin tidak perlu lagi disampaikan. Baik, terima kasih Pak Hans, PPK Dinas Peternakan yang baik hati. Memang beliau ini sering ke kantor kita untuk selalu koordinasi. Jadi untuk jawaban bagi perangkat daerah yang mengalami perubahan-perubahan RUP, secara umum ingin saya sampaikan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Pada prinsipnya kita mengisi RUP itu berdasarkan DPA yang sudah ada, yang sudah Bapak Ibu pegang, DPA yang sudah ada. Itu menjadi dasar untuk RUP. Tetapi dalam perjalanan ada beberapa paket yang mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kondisi di lapangan, tentu nanti akan dilakukan perubahan. Rencana umum pengadaan memang tidak mati, artinya tidak stop, artinya tidak harus seperti yang di-input. Apabila ada perubahan-perubahan, khususnya adalah paket tender yang strategis seperti yang disampaikan Pak Hans dari Dinas Peternakan, tentu RUP-nya akan kita lakukan perubahan setelah ada konfirmasi dari stakeholder terkait, dari Badan Keuangan, maksudnya dari TAPD, itu tentu akan kita lakukan perubahan. Kami menyadari bahwa tender tidak akan dilaksanakan, proses tender tidak bisa dilaksanakan, tender yang menggunakan SPSE tentu tidak akan bisa dilaksanakan apabila datanya tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, tetapi prinsipnya dicatat dulu, Bapak Ibu, dicatat dulu paket yang ada itu dengan nilai yang ada dalam DPA, tetapi dalam pelaksanaannya tentu belum bisa dilaksanakan prosesnya. Apabila sudah mendapatkan jawaban pasti melalui mekanisme perencanaan penganggaran, tentu RUP-nya langkah pertama harus dirubah. Nama paket tendernya itu. Apabila sudah fix, sehingga PPK yakin, sehingga bisa dilaksanakan. Untuk Dinas Peternakan sendiri, ingin saya sampaikan Pak Hans untuk diinformasikan, itu baru mencapai 94% input RUP dari 92 miliar. Masih ada sekitar 4,8 miliar. Mungkin dari 4,8 ini ada paket-paket tender yang diswaklola, yang menggunakan metode non-tender, yang mungkin tidak detail, baru dituliskan nama subkegiatannya. Jadi prinsipnya Pak Hans, untuk paket-paket yang strategis yang menggunakan 200 juta, apabila ada yang masih belum final, itu dicatat dulu RUP yang DPA yang asli. Apabila dalam perjalanan sudah mendapatkan jawaban dari TAPD maupun Dewan, menggunakan mekanisme lain, maksudnya pengusulan mendahului perubahan, kalau sudah oke, nah itulah RUP-nya dirubah. RUP memang tidak mati Bapak Ibu. Prosedur RUP seharusnya sudah final apabila sudah diumumkan oleh pengguna anggaran, sudah final, tetapi bisa direvisi untuk sesuai dengan pembahasan terakhir. Mungkin itu yang ingin saya berikan respon dulu. Tetapi prinsipnya Bapak Ibu, mohon agar nama paket yang menggunakan penyedia barang dan jasa itu lebih detail
lebih detail, tidak hanya nama sub kegiatannya. Misalnya sub kegiatan pengadaan, kegiatan makan minum tamu. Nah, di dalamnya itu Bapak Ibu, banyak kan ditulis satu paket dengan pagunya 100 juta. Nah, kerja satu paketnya di dalam sub kegiatan itu ada untuk komponen makan minum, terus kemudian untuk ATK. Nah, itu kan menggunakan penyedia. Nah, maksud kami itu yang didetailkan Bapak Ibu, didetailkan. Masih banyak kok perangkat daerah, menggunakan pola cari selamat dulu. Masih menggunakan sub kegiatan dengan pagu anggaran. Nah, ini yang harus didetailkan Bapak Ibu. Ini yang menjadi PR kita semua. Tetapi saya percaya Bapak Ibu, untuk paket-paket tender yang strategis, yang 200 juta ke atas, itu pasti detail. Pasti detail. Pasti detail. Tetapi kalau yang sifatnya menggunakan metode non-tender, piala pengadaan, katalog, terus kemudian penunjukan langsung, itu tidak detail. Jadi mohon agar kita mencapai 40% penggunaan produk program negeri dan UMKM, Bapak Ibu mohon nanti sama-sama dengan kita detailkan sehingga jumlah penyedia kita banyak, sehingga nanti evaluasi yang dilakukan LKPP kita bisa mengalami perubahan dari 23% dengan kondisi per 7 Maret. Nanti setelah Maret mudah-mudahan kita angkanya mendekati atau bahkan lebih dari 40% penggunaan produk dalam negeri maupun UMKM. Saya percaya kok Bapak Ibu, teman-teman di perangkat daerah itu pasti banyak menggunakan UMKM yang menggunakan metode pengadaan langsung, penunjukan langsung, bela pengadaan, cuman belum didetail di RUP. Nah, ini yang menjadi tugas kita sama-sama. Saya kembalikan itu respon saya, jawaban saya berkenaan dengan pertanyaan dari atau respon dari Bapak Hans. Silakan Pak Demi apabila ada pertanyaan yang lain. Baik, terima kasih Bang Pak Demi. Ya, terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Ya. Baik, ada pertanyaan kemudian, ya Pak Demi mohon maaf, ini ada pertanyaan. Kebanyakan teman-teman perangkat daerah sudah mencapai 100%, tapi kenapa kok tadi dilaporkan Pak Bambang itu belum mencapai 100%. Nah, begini Bapak Ibu, terima kasih sesungguhnya teman-teman yang sudah mencapai 90% ke atas, terutama yang 97% sampai 100. Yang tadi lambangnya warnanya hijau, Bapak Ibu, kami menghitung atau merekapitulasi capaian perangkat daerah itu berdasarkan sirup, di aplikasi sirup LKPP. Nah, di dalam aplikasi sirup itu, satuan hitungannya adalah jutaan Bapak Ibu. Sedangkan di sistem kami tidak bisa membaca sampai ribuan. Kalau jutaan kami bisa melihat, tapi kalau ribuan, ratusan kami tidak bisa membaca. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir apabila inputnya belum 100% Pak. Ya, tetapi kalau yang 97 ke atas, 97% ke atas sampai 100%, jangan khawatir, itu kami anggap sudah 100%. Hanya masalah teknis pencatatan saja Bapak Ibu. Tetapi bagi yang masih warnanya kuning, yang mungkin mohon maaf 97 ke bawah, itu yang perlu kita dorong. Terutama yang status tadi warna merah atau warna kuning. Ya. Nanti mohon izin Pak Demi, nanti tolong dinaikkan saja. Nanti mungkin saya akan share rekapitulasi per tanggal 18 Maret. 18 Maret untuk Anda bisa pegang untuk evaluasi di tingkat perangkat daerah. Mungkin itu Pak Demi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kabak. Jadi baik Bapak Ibu, seperti tadi disampaikan oleh Pak Kabak bahwa RUP itu harus kita input sesuai DPA. Jangan menunggu karena ada revisi sehingga kita belum input. Tidak, karena seperti tadi disampaikan bahwa RUP itu tidak harga mati setelah input tidak bisa direvisi lagi.
tetap masih bisa kita revisi. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin masih ada pertanyaan lain atau ada sharing dari Bapak Ibu sekalian perangkat daerah yang lain, kami berikan kesempatan. Halo, selamat siang Pak Demi. Selamat siang. Saya Pak Udin dari BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai admin. Ya, siap Pak Udin. Pak Udin, siap. Baik Pak Bambang. Dari presentasi tadi itu, kami minta supaya hasil evaluasi ini secara administrasi bisa dikirim ke setiap OPD, sehingga kami bisa mengikuti dari sisi administrasinya apa kekurangan kami. Itu pertama. Terus yang kedua, terkait tadi Pak Demi atau Pak Bambang ya, terkait salah satu contoh pengadaan inputan dari BKD terkait misalnya pengadaan laptop dalam kaitan dengan urusan penunjang pemerintahan. Di situ terinput dalam status sebagai swakelola. Seharusnya di penyedia. Nah, jadi pertanyaannya misalnya ini kasuistik, misalnya bahwa terinput swakelola tadi sudah terlanjur dilakukan pengadaan atau dibeli. Misalnya laptop tadi dalam urusan seharusnya dia masuk ke kamar penyedia, tetapi di input sirupnya adalah status kelola dan sudah dilakukan pekerjaan itu. Ini solusinya seperti apa? Mungkin ini jangan sampai terjadi di SKPD kami juga, karena belum terpantau oleh admin. Terima kasih, saya kembalikan Pak Demi dan Pak Bambang. Baik, terima kasih Pak Udin dari BPBD Provinsi, di mana tadi Pak Udin minta untuk kita kirimkan hasil evaluasi per OPD. Baik, nanti akan kami kirimkan. Sedangkan terkait dengan progres penginputan RUP itu setiap minggu itu disampaikan ke pimpinan perangkat daerah terkait dengan progres penginputan. Mungkin terkait dengan salah input tadi, ataukah penempatan pada swakelola dan penyedia. Ya, baik Bapak Udin, mungkin ini sudah terkait dengan teknis penginputan, sehingga mungkin secara teknis akan dibantu oleh teman-teman di PIC di bagian LPSE. Namun mungkin ada penjelasan secara umum oleh Pak Kabak, kami berikan kesempatan. Terima kasih Bapak Udin atas pertanyaannya. Jadi memang BPBD ini termasuk perangkat daerah yang aktif sekali untuk menginput RUP. Untuk di BPBD itu sudah mencapai 99,9%, masih ada sekitar 900.000 yang belum terinput, tapi saya anggap ini sudah 100%. Tetapi dari 100% ini mungkin dilihat kembali Pak Udin, dilihat kembali karena di komponen penyedia di BPBD itu baru 38 paket. Saya coba kemarin masuk ke dalam RUP-nya, ternyata masih menggunakan subkegiatan. Jadi subkegiatan satu paket nilainya 50 juta. Tetapi di dalam subkegiatan itu mungkin ada komponen lain, ada makan minum, ATK. Nah, ini yang tidak detail
tidak detail. Nah, itu yang maksud kami harus rubah. Bagaimana yang sudah dibelanjakan? Tidak jadi masalah Bapak Ibu. Tidak masalah. Apabila Bapak Ibu sudah lakukan proses pengadaannya dan metodenya salah, Bapak tinggal rubah saja, di RUP-nya. Memang ini tidak sesuai dengan ketentuan. Memang kalau RUP itu harusnya dari awal tahun ya, awal tahun di Januari sudah diumumkan dan dilaksanakan. Tetapi dalam pelaksanaannya bisa dirubah. Menyangkut materi substansi yang disampaikan tadi oleh saya maupun Pak Demi, nanti kami akan share di grup ini, di Zoom meeting ini, di chat, nanti teman-teman akan kirimkan sebagai bahan evaluasi per tanggal 18 Maret. Tidak menjadi masalah, tidak ada masalah. Nanti kami akan berkirim surat setelah acara hari ini, kami akan mengirimkan secara formal tentang teknis substansi per perangkat daerah dengan capaian tanggal 18 Maret. Tabel umum dan evaluasi per perangkat daerah menjadi dasar untuk kita lakukan perubahan. Mungkin itu Pak Udin yang ingin saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Demi. Baik, terima kasih Pak Kabak. Mungkin ada respon dari Pak Udin. Cukup jelas Pak Demi. Baik, terima kasih Pak Udin. Mungkin masih ada dari perangkat daerah yang lain, kami berikan kesempatan. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa menggunakan raise hand, atau Pak Demi kita bisa jawab pertanyaan yang ada di kolom chat Pak Demi. Tolong dibantu, tolong dibacakan teman-teman yang bertanya di kolom chat. Contoh itu yang tadi itu dari BKD, dari BKD-nya tadi bertanya, Pak kami sudah 100% dengan biro organisasi. Pak kami sudah 100%, tapi kenapa kok di datanya Pak Bambang masih 99, masih belum mencapai 100%. Jadi jawabannya yaitu tadi Bapak Ibu, kalau sudah mencapai kurang lebih 97% ke atas, diabaikan saja karena Bapak Ibu sudah menginput, saya percaya sudah 100%. Cuma itu tadi Bapak Ibu, hitungan kami merekap itu memakai hitungan jutaan, tidak sampai ratusan atau ratusan. Jadi saya menganggap kalau sudah mencapai 97% itu sudah aman. Tetapi kalau masih di bawah 90%, itu perlu kita dorong sama-sama untuk mencapai 100%. Mungkin Pak Demi bisa, apakah ada pertanyaan yang di kolom chat yang perlu kita jawab? Nanti tolong dibacakan. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Bambang. Ya, memang di sini tadi seperti disampaikan bahwa ada chat dari Biro Ekonomi bahwa sudah 100%, tapi di hasil rekapitulasi kami baru 90-an. Saya kira sudah jelas tadi disampaikan oleh Pak Kabak bahwa di sistem memang terbaca jutaan, tidak terbaca sampai dengan ribuan dan satuan. Status RUP. Oke, ini ada pertanyaan Pak Demi. Mohon maaf, saya ini tadi sempat membaca Dinas Kesehatan memberikan klarifikasi. Sudah 100. Sudah 100%. Ingin saya jelaskan untuk Dinas Kesehatan, memang dia sudah mencapai 100%. Masih 89%. Jangan anggaran 253 miliar, tertulis itu tercatat 227. Masih ada beberapa anggaran yang perlu. Tetapi yang perlu direview kembali teman-teman di Dinas Kesehatan, itu Dinas Kesehatan kalau anggaran 253 itu sangat banyak sekali. Akan capek sekali untuk detail. Tapi mohon bahwa harus detail Bapak Ibu, harus detail karena akan menggambarkan persentase 40% itu. Karena kalau di RUP yang sekarang ini Dinas Kesehatan itu penyediaannya baru 24 paket senilai 18 miliar. Kalau kita bedah DPA Bapak Ibu, teman-teman, itu saya kemarin lihat di DPA-nya Dinas Kesehatan sangat tebal sekali. Sangat tebal sekali. Saya percaya bahwa Dinas Kesehatan itu pasti akan merinci sampai detail. Makan minumnya, ATK-nya, dan belanja item yang lain.
Tetapi terbaca di sistem baru 24 paket. Nah, ini yang perlu kita perbaiki sama-sama, Pak. Kita perlu perbaiki sama-sama. Karena belum menggambarkan 40% untuk keberpihakan kepada UMKM maupun produk dalam negeri. Sudah ada, cuma nah ini kerja keras kembali ke teman-teman di Dinas Kesehatan dan di Biro Pengadaan untuk lebih detail. Sebagai contoh, mohon maaf saya membawa lagi BKD, Badan Kepegawaian Daerah. Badan Kepegawaian Daerah itu anggarannya itu dia cuma 14 miliar, tetapi BKD itu 14 miliar anggarannya. Tetapi di dalam penyedia tertulis 370 paket. 370 paket. Sedangkan Dinas Kesehatan 253 miliar hanya 24 paket. Nah, ini yang kami harus evaluasi di Dinas Kesehatan. Tentunya tidak mungkin dong 24 paket saja. Saya percaya pasti 24 paket itu nama kegiatannya saja atau nama kegiatannya saja. Nah, nanti kalau Bapak Ibu melakukan proses bila pengadaan nanti tidak akan terekam. Tidak akan terekam. Nah, mumpung ada waktu, Bapak Ibu, ini sama-sama PPK, admin RUP, Dinas Kesehatan, coba dicicil dulu, di breakdown kan nanti. Memang kerja keras. Tapi kami punya tools nanti di Biro PBJ punya tools untuk membantu Bapak Ibu. Nanti kita bantulah, nggak usah takut karena kinerja Bapak Ibu perangkat daerah juga kinerja Biro PBJ, kinerja juga pemerintah provinsi. Jadi kita sama-sama kita selesaikan. Itu respon dari Dinas Kesehatan. Mungkin ada yang lain lagi, Pak Demi? Atau mungkin ada yang mau ingin raise hand atau bertanya langsung, silahkan diaktifkan mic-nya sama videonya, silahkan. Bapak Ibu, sudah kami kirimkan status RUP tahun 2022, itu lengkap ya Bapak Ibu, itu per minggu kalau tidak salah, per minggu, dari minggu pertama Maret, di minggu pertama Januari sampai dengan kondisi nanti tanggal 25 Maret, itu kami sudah kirimkan, bisa dipelajari, bisa dilihat, untuk menjadi bahan informasi dan evaluasi. Sedangkan nanti materi per perangkat daerah, nanti Pak Demi, tolong tolong evaluasi per perangkat daerah, tolong dinaikkan juga supaya teman-teman perangkat daerah bisa membaca masing-masing apa yang perlu diperbaiki. Nanti kita juga akan kirimkan secara formal melalui surat Pak Sekda kepada seluruh perangkat daerah. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Kabak. Ya, baik Bapak Ibu, nanti akan kami naikkan hasil evaluasi per perangkat daerah. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin bertanya langsung ataukah melalui chat, kami persilahkan. Pak Demi. Baik, silahkan. Pak Demi, saya dari Dinas PMD. Baik, silakan Pak Kabit. Baik, Pak Bambang, Pak Demi yang kami hormati teman-teman. Memang dalam penginputan RUP ini, khususnya di dinas kami, memang cukup, kami melihat juga memang hanya menyampaikan terkait dengan subkegiatan saja. Dan begitu banyak rincian-rincian yang perlu kita benahi dalam waktu 2 minggu ke depan. Tapi ini saya saran saja untuk ke depan, kita pernah ikuti semacam BIMCEK atau sosialisasi terkait dengan integrasi RUP dengan anggaran. Betul. Sehingga tidak kegiatan-kegiatan yang sudah tercantum dalam anggaran atau DPA itu sudah terinci. Tinggal kita sebagai PPK itu hanya mengeksekusi, dia masuk kategori pengadaan langsung atau ini kapan kita bisa mulai nih Pak Bambang, sehingga tidak seperti sekarang lagi yang sudah
masuk bulan ketiga, tetapi masih input dalam hal karena begitu banyak kalau kita lihat, apalagi anggaran sekarang, anggaran itu anggaran yang tebalnya sangat cukup sehingga membuat kita kewalahan dalam penginputan. Mungkin itu saja Pak Bambang, saya kembalikan. Baik, saya responnya Pak Demi ya. Ya, silakan Pak. Pak Ahmad, terima kasih. Ini memang betul nih, Dinas PMD ini anggarannya cukup besar karena memang kebutuhan masyarakat yang menjadi prioritas. Memang betul catatan di kami, di catatan evaluasi kami di PMD itu anggarannya kurang lebih sekitar 40 miliar lebih. Itu di penyedianya baru hanya tertulis 6 paket. Nah, ini mungkin sama tadi dengan perangkat daerah yang saya sebutkan tadi. Ini perlu dikejar lagi nih. Ini perlu dikejar lagi. Karena saya percaya dari 41 miliar ini boleh dikatakan ini barang untuk barang dan jasa. Jadi harus detail. Nah, kami terus terang saja Pak, kami juga malu sebenarnya. Malu dan harus mengkoreksi diri karena memang di awal tahun anggaran 2022 saya ingat kita pernah melakukan bimbingan teknis berkenaan dengan RUP menggunakan integrasi SIPD dan sirup. Memang betul Pak, betul sekali. Tetapi dalam faktanya tidak bisa kami jalankan Pak. Faktanya kami tidak bisa jalankan karena kesimpulannya adalah kalau kami menggunakan integrasi nanti akan menjadi kesulitan di tingkat input dan kesulitan di secara sistem Bapak Ibu. Karena perkara ini bukan dialami oleh Provinsi NTT saja, ini dialami oleh seluruh provinsi se-Indonesia, karena di mana kami mengikuti menjadi anggota sistem grup WA integrasi itu. Ingin saya gambarkan Bapak Ahmad bahwa terjadi perdebatan, terjadi protes bagi perangkat dari pemerintah daerah yang menjalankan integrasi itu dalam RUP-nya. Itu terjadi permasalahan sistem yang sangat besar. Karena begini, satu subkegiatan dibacanya oleh banyak. Contoh, di perangkat daerah yang mempunyai KPA, Bapak Ibu, yang mempunyai DPA. Kalau kita di NTT mempunyai DPA mini, DPA kecil, seperti kayak dinas kayak Bapenda, terus kemudian kayak dinas perhubungan, dinas kesehatan yang punya KPA. Kalau PMD tidak punya, dia satu kesatuan. Sebenarnya bisa dilaksanakan, cuma kami khawatir nanti akan menjadi pekerjaan berat bagi PPK dan kami di dalam sistem. Sehingga kami memang dulu memutuskan, okelah kita kembali saja ke manual, mengetik ulang, tapi dengan konsekuensi ya seperti ini hari ini kita temukan. Konsekuensinya kita temukan tidak detail. Nah, tidak detail Bapak Ibu. Kita akui itu menjadi kekurangan kami. Dan kami sudah menyampaikan persoalan ini ke tingkat LKPP dan di Kemendagri. Sampai sekarang kami pun belum mendapatkan solusi terbaik untuk menggunakan integrasi SIPD dan sirup untuk menginput di daerah. Banyak provinsi yang protes, banyak kabupaten yang protes dalam proses untuk input. Sehingga kami memang mengambil keputusan, ya sudah kita manual saja. Yang penting adalah kita bisa mendetailkan untuk penyedia, mana yang tender, mana yang non-tender. Itu Pak Ahmad. Jadi memang kalau dinas PMD kembali ke perangkat daerah lagi, karena masih umum Pak, masih umum, memang 40M lebih ini kalau kita detailkan memang kapok nih, ini akan menjadi kerja keras. Tapi tidak usah khawatir Pak Ahmad, kita cicil saja, kita prioritaskan adalah tender-tender, paket-paket yang menggunakan penyedia dulu Pak. Penyedia dulu, yang menggambarkan 40% produk dalam negeri dan 40% untuk UMKM.
Nanti tolong Pak datang ke kami sudah punya tools-nya, punya Excel-nya untuk membantu merinci mana yang masuk penyedia dan non penyedia. Nanti kita bantu Pak, jangan khawatir. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ahmad. Mungkin lanjut Pak Demi kalau ada lagi. Oh ya Pak Demi jangan lupa dikirimkan ya itu nanti status RUP evaluasi per perangkat daerahnya untuk teman-teman bisa bantu. Baik, ya. Baca. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Ahmad, Pak Kabid dari Dinas PMD. Mungkin masih ada dari perangkat daerah yang lain, kami berikan kesempatan. Sambil menunggu Pak, tolong dikirim sekarang Pak, yang hasil evaluasi per perangkat daerah, biar teman-teman juga bisa mengambil, bisa bekerja. Siap, siap Pak. Silahkan Bapak Ibu yang ingin memberikan respon kepada kami di sini untuk kita bisa bantu secara teknis. Karena terus terang saja Bapak Ibu kami mempunyai PIC per perangkat daerah. PIC per perangkat daerah nanti kita bisa tugaskan PIC untuk membantu Bapak Ibu. Tidak perlu bantu ketik menggunakan kode aksesnya teman-teman di perangkat daerah. Karena kalau kita bisa saling membantu, ini kan nama baik pemerintah provinsi, nama baik perangkat daerah, nama baik PPK-nya dari kita semua. Seperti itu. Mungkin ada lagi, teman-teman. Karena gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak menginput secara detail, nanti khawatirnya waktu di saat Bapak Ibu melakukan proses bela pengadaan yang menggunakan metode pengadaan langsung, bela pengadaan, itu nanti tidak akan terbaca Bapak Ibu. Khawatirnya tidak terbaca. Sehingga nanti laporannya adalah per perangkat daerah. Kalau perangkat daerah tidak melakukan bela pengadaan karena RUP-nya tidak lengkap, nanti kita semua yang rugi gitu, kita semua yang rugi. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya, dan terima kasih kepada yang sudah mengisi daftar hadir. Belum, silahkan. Silahkan Bapak Ibu, raise hand, angkat tangan, bisa nanti bertanya langsung berkenaan dengan dinasnya sendiri. Pak, dinas saya gimana, apa yang perlu lakukan, nanti kita bantu. Terutama ini mungkin ada teman-teman dari Dinas Koperasi dan Naker Trans, mungkin kalau ada di ruang publik ini, di ruang Zoom meeting ini, mengapa kok sekarang capaiannya turun ya menjadi 1% di laporan keadaan tadi pagi? Saya lihat pagi tadi dengan keadaan tanggal 18 Maret itu capaiannya turun lagi nih menjadi 1%, hilang di swakelolanya. Mengapa itu bisa terjadi? Terus teman-teman di Biro PBJ, PIC-nya Dinas Koperasi mohon dicek kembali, coba dikomunikasikan mengapa hilang. Siap Pak Kabak, nanti kami akan koordinasi dengan Dinas Koperasi. Nah, dibantu itu. Siap Pak Kabak. Dinas Kelautan Perikanan juga mohon diisi swakelolanya masih kosong tuh. Oke Pak Demi, kalau memang teman-teman dirasa cukup karena tidak ada pertanyaan respon balik dari teman-teman, kita bisa akhiri dengan beberapa kesepakatan untuk kita bisa tindak lanjuti karena kita sama-sama mengejar target 100% di RUP sambil memperbaiki kualitas RUP per perangkat daerah. Kita harus perbaiki. Ya, baik Pak Kabak. Baik Bapak Ibu peserta, mungkin pada kesempatan ini jika tidak ada lagi yang ingin
bertanya atau sharing, kita sepakati beberapa hal yang perlu kita sikapi, di mana seperti tadi disampaikan bahwa batas akhir penginputan itu pada tanggal 31 Maret. Oleh karena itu, di waktu tersisa kurang lebih 2 minggu ini, yang perlu kita sepakati bersama bahwa yang pertama, perlu dilakukan penginputan hingga mencapai 100%. Sebelum tanggal 31 Maret atau berakhir pada 31 Maret. Harus segera secepatnya yang belum menyelesaikan proses penginputan agar segera dilakukan penginputan. Ya. Kemudian bagi perangkat daerah yang seperti tadi disampaikan bahwa perlu dilakukan perbaikan pada proses penginputan, itu juga segera dilakukan perbaikan. Bisa langsung berkoordinasi dengan Biro PBJ, dalam hal ini para PIC di LPSE, bagian LPSE. Kami siap untuk membantu Bapak Ibu. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita perlu sepakati bahwa tidak progres terkait dengan progres penginputan ini harus kita sepakati tidak boleh lebih dari tanggal 31 Maret. Ya. Mungkin ada masukan tambahan dari Pak Kabak, kami berikan kesempatan. Baik, terima kasih Pak Demi. Apa yang tadi dirumuskan Pak Demi untuk tindak lanjut sampai tanggal 31 Maret, pesan saya adalah kita prioritaskan yang penyedia, Pak. Yang penyedia yang menggunakan metode tender maupun non-tender, khususnya bela pengadaan. Kalau swaklola, kemungkinan prioritas yang kedua, tidak apa-apa, lewat dari tanggal 31 Maret tidak apa-apa, karena dia menggunakan metode lain. Metode non-sistem dia, karena dia menggunakan metode non-sistem, tidak apa-apa. Kemudian Bapak Ibu, mengapa kita harus segera lakukan itu? Karena kita harus mencapai prosentasi 40% untuk penggunaan produk dalam negeri dan 40% untuk UMKM. Sesungguhnya sudah ada dalam BPA, cuma tugas kita yang belum mendetailkan. Nah, tugas kita lah yang mendetailkan. Jadi, Bapak Ibu nanti mendetailkan di perangkat daerah, dicicil saja per subkegiatan. Stop, capek, nanti besoknya dilanjutkan subkegiatan selanjutnya. Seperti itu, kita cicil saja. Memang untuk 31 Maret ini, itu batas waktu untuk menginput secara umum. Karena nanti pemerintah pusat melalui LKPP akan memberikan laporan untuk penghitungan tata kelola pengadaan barang jasa untuk item presentasi RUP. Itu tanggal 31 Maret. Tetapi setelah tanggal 31 Maret, Bapak Ibu masih bisa kita perbaiki sesuai dengan yang tadi kita bahas untuk detailnya. Bapak Ibu jangan tak khawatir, kami nanti akan membantu. Mohon agar nanti disampaikan saja ke pimpinan untuk menugaskan admin RUP, untuk kami berikan tools-nya, cara untuk mempercepat, karena tools-nya ini menggunakan Excel saja, Bapak Ibu. Menggunakan Excel yang teman-teman di sini juga menggunakan. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Saya menutup acara ini. Besok kami akan merumuskan pertemuan hari ini untuk kami kirimkan kepada Pak pengguna anggaran. Kita kirimkan surat dengan terlampir hasil capaian per perangkat daerah sebagai dasar untuk kita perbaiki.
Terima kasih kepada kita semua di Biro Pengadaan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang ada di perangkat daerah. Saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, yang kurang-kurang. Kami harapkan kita sama-sama saling memperbaiki. Demikian saya akhiri istilahnya materi saya dan materi dari Biro Pengadaan. Saya kembalikan ke moderator untuk bisa kita menutup acara di pagi hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kabak. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira seperti tadi disampaikan Pak Kabak sudah memberikan beberapa penegasan terkait dengan kegiatan kita hari ini dan akan kita tindak lanjuti besok terkait dengan kegiatan kita hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian. Izin sebentar Pak Den. Siap. Mohon izin ya Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, saya pesan saja untuk perangkat daerah yang belum melaksanakan belanja langsung atau bela pengadaan, apabila masih ada kesulitan secara kebijakan atau operasional maupun teknis, bisa mengajukan kepada Pak Karo, Pak Karo Pengadaan Barang dan Jasa, untuk kita bisa dampingi, kita bisa lakukan sosialisasi. Terima kasih kepada perangkat daerah yang kemarin sudah kita datangi karena mereka meminta untuk pendampingan dan tentu kita sudah lakukan itu. Mungkin itu saja Pak Demi, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Kabak atas informasinya. Dan saya kira tidak ada lagi hal-hal yang perlu kita diskusikan lagi, maka mungkin pada kesempatan ini, jika Pak Karo masih ada, kami minta kesediaan Pak Karo, dan kalau memang di forum ini Pak Karo mungkin karena ada hal-hal lain yang harus beliau laksanakan dan tidak berada lagi di forum ini, maka kami minta kesediaan Pak Kabak untuk menutup kegiatan kita hari ini secara resmi. Kepada Pak Kabak kami berikan kesempatan. Baik Pak Demi, akhir kata kami menyampaikan terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi Bapak Ibu atas acara Meeting Evaluasi RUP kali ini. Tindak lanjutnya yang ingin saya sampaikan, kami akan berkirim surat hasil evaluasi untuk evaluasi RUP untuk kita perbaiki bersama-sama dalam waktu secepatnya untuk kita mengejar target. Jadi perangkat daerah yang belum mencapai mendekati 100%, kami mohon agar didorong. Akhir kata saya atas nama Pak Karo menyampaikan permohonan maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam kegiatan ini. Akhir kata terima kasih, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, selamat siang. Selamat siang. Mohon izin live untuk saya. Yang telah memaparkan program NTT tahun anggaran 2022. Baik Bapak Ibu, demikian acara Zoom meeting mengenai evaluasi rencana umum pengadaan tahun anggaran 2022. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan Zoom meeting hari ini. Kami menyampaikan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan kami dalam menyampaikan kegiatan hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua. Terima kasih.